Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Kali ko ambo wala berado di episode 5 waleh. Dan kini ko nyo mengangkik berita yang sedang ngangik ya. Jadi halo Dun sana, kalian pernah dengar nggak sih tentang Anchor? Anchor tuh dapat mempermudah sana untuk buat podcast. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama tuh gratis alias perai. Sudah tuh ya, Nyu ada alek yang bisa membuat sana lebih mudah untuk merekam jom edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko podcast sana akan didistribusikan di Anchor ke platform ke podcast lainnya, bantu di Spotify, Apple Podcast, dan masih punya lain sana. Dan hebatnya, sana bisa dapat PT dari podcast tanpa pandangan minimum. Satu olahnya ada di tampe download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Tentang vaksin. Jadi vaksin dari Cina itu lah tiba di Indonesia sana. Di nama vaksin itu vaksin Sinovac. Jadi itu vaksin masih dalam tahap uji klinis ya, fase ketiga di Agustus nanti kalau dicobakan. Dan memang itu memancing berbagai reaksi terhadap berita itu kan. Kenapa Indonesia yang dijadikan sampai uji klinis gitu ya. Jadi sebelumnya Pak Presiden ya, Bapak Joko Widodo lamen tweet dengan tweet bantu sana ya. Kita akan melaksanakan uji klinis vaksin COVID-19 tahap ketiga dengan melibatkan 1.620 sukarelawan. Proses dan protokolnya mendapatkan pendampingan secara ketat oleh BPOM. Apabila berhasil, BUMN Bio Farma siap memproduksi vaksin ini dengan kapasitas 100 juta dosis per tahun. Jumlah vaksin yang diterima Bio Farma tuh kecilnya dari Cina ya, itu sebanyak 2.000 hampir aktif vaksin sana. Jadi saat itu vaksin itu sedang berada dalam tahap pengujian di internal laboratorium Bio Farma. Jadi rencananya nanti Agustus ada 1.600 sukarelawan yang akan dicoba vaksin itu. Menurut dari sekretaris perusahaan PT Bio Farma, Pak Bambang Herianto menyebut uji klinis vaksin itu hal yang lumrah ya, yang diadakan di negara lain gitu. Pernah diuji cobakan di Swedia, Afrika, dan memang tidak ada masalah kecilnya. Untuk uji klinis fase ketiga kok vaksin Sinovac tidak hanya aja di Indonesia itu sana, dan juga dicobakan di Brazil, Turki, dan Chili. Alasan lainnya karena Cina kini adalah menurun kasus COVID-19 gitu. Sementara di Indonesia dan Brazil serta Chili masih terjadi peningkatan yang dengan angka yang tinggi gitu. Jadi memang kok agak barik ya untuk Indonesia ya. Terlebih di situ memang disiapkan sukarelawan yang bersedia untuk divaksin gitu. Melihat reaksi-reaksi yang akan terjadi gitu. Jadi di situ di Jalian Pulo uji klinis fase 1 tuh untuk mencari keamanannya gitu. Jadi dileparkan sekitar 50 sampai 100 orang. Jika fase 1-nya lulus gitu ya. Lanjut ke fase 2 ya melibatkan sekitar 100 sampai 100 orang. Untuk fase kedua ku mencari efektivitas vaksin baru tuh. Ini bisa menghasilkan kekebalan enggak gitu. Kalau yang diujikan di fase 2 bisa naknya menyembuhkan gitu. Untuk fase 2 tuh termasuk juga untuk mencari efek sampingnya gitu. Sementara untuk fase ketiga baru mencari khasiat, efektivitas dan reaksi atau efek samping yang timbul dari vaksin itu. Dan partisipan pun yang diuji lebih banyak 500 sampai 1.000 atau 2.000 orang gitu. Di Indonesia melalui BPOM untuk mendapat izin edar di masyarakat. Saat ELA beredar di masyarakat, penggunaannya juga tetap dimonitor. Beliau menyebut dari keseluruhan uji, jika salah satu uji mengalami kegagalan, maka ujinya harus diulang dari tahap awal, baik di praklinis atau uji fase 1 dan 2. Kalau gagal diulang sedolahnya gitu. Artinya UB-nya tidak layak gitu. Mengenai efek samping pada relawan jika uji klinis itu gagal, beliau menyebut tak ada efek apapun. Paling tidak ada respon kekebalan. Kan keamanan sudah diuji di fase 1, 2 juga sudah diuji di binatang, begitu kece beliau. Jadi memang kok akan rame besok ya masalah vaksin kok, apakah reaksinya rancak atau enggak gitu. Kok kan
masih menjadi pro kontra juga gitu kan. Jadi ko calik seladun senak bahas akhirnya. Semoga kalau misalkan rancak yo calik selalu lah. Awal mulai berspekulasi berkomentar ini. Oke, terima kasih Dun Senak yang telah mendengarkan podcast Cerita Minang. Seperti biasa, jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify. Dan mohon maaf jika ada kekurangan salah kata, dan mohon maaf jika balik kata-katanya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.